Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Salam sejahtera bagi semua. Sesi yang kedua ini dalam pengobatan. Sehat itu mahal, maka jagalah kesehatan diri kita sejak dini. Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Sebab setiap orang pasti menginginkan memiliki tubuh yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Seperti kita ketahui, problem utama dalam hal melakukan pengobatan adalah: satu, biaya yang mahal; kedua, pelayanan yang buruk; dan yang ketiga, membutuhkan proses yang panjang. Sementara kemauan masyarakat justru sebaliknya. Satu, biaya yang terjangkau; yang kedua, pelayanan yang menyenangkan; dan yang ketiga, proses yang relatif cepat dan tidak beresiko. Dari problematika seperti inilah akhirnya masyarakat mencari penyelesaian atas yang dideritanya melalui pengobatan alternatif. Sekarang kita berbicara tentang studi lapangan dan studi kasus. Berdasarkan pengalaman selama 15 tahun lebih, kenapa kita sakit? Orang sakit penyebabnya tidak sama. Kasus per kasus bisa berbeda. Ada yang murni karena medis, ada yang bukan karena medis atau non-medis, dan yang ketiga bisa terjadi kombinasi di antara kedua. Kalau yang karena medis sudah bisa dipastikan pengobatannya secara medis, tetapi kalau yang kedua disebabkan karena faktor medis, maka hal ini tidak bisa dilakukan pengobatan secara medis. Perlu kita berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli dalam bidang seperti itu. Dan yang ketiga, apabila seseorang sakit dan terjadi kombinasi di antara keduanya, antara non-medis dan medis menjadi satu, maka memerlukan penanganan terapi yang tepat. Karena apabila terjadi kesalahan dalam menganalisa, bisa menyebabkan semakin fatal akibatnya. Seperti Rasulullah menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada ahli, maka segeralah merujuk kepada orang yang ahli dalam bidangnya tersebut. Untuk perkara non-medis, kadang peralatan medis dan pengetahuan medis, dalam hal ini seorang dokter, itu belum bisa menjangkau atau belum bisa mendeteksi sebab-sebab kenapa orang itu jadi sakit. Di dalam bimbingan agama Islam, maka yang dilakukan langkah pertama adalah dengan cara meruqyah. Karena dengan cara meruqyah itu menghilangkan faktor non-medisnya, mengesampingkan faktor non-medisnya, sehingga peralatan medis, peralatan kedokteran bisa mendeteksi organ yang mana yang terjadi sakit. Baru bisa diambil tindakan medis. Apabila terjadi kombinasi keduanya seperti itu, maka kita harus berhati-hati dengan bijak menerapkan langkah-langkah. Maka dari itu, saudaraku, kita tidak perlu memvonis tentang keahlian seseorang yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita, bahwa ilmu Allah itu maha luas. Tetapi tetap kita harus berpegang pada sunnatullah, bahwa aturan main di dunia ini telah Allah turunkan kepada manusia. Demikian sesi kedua ini saya memberikan dan sharing tentang pengetahuan pengobatan. Di sesi ketiga kita akan membahas tentang mengenali
pengobatan alternatif. Barakallah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.